Penulis hampir melakukan riset terkait tulisan ini. Tapi, riset itu dicukupkan dengan temuan sekilas yang membuktikan suatu kebenaran yang terjadi. Penulis kagum kepada Kiai Maimoen Zubair yang berhasil mendidik anak dan santri-santrinya menjadi ulama dan tokoh yang mendalam ilmunya, santun akhlaknya, dan ikhlas perjuangannya di tengah masyarakat. Hasil observasi sekilas yang penulis maksud, terdapat beberapa temuan tentang keberhasilan Kiai Haji Maimoen Zubair dalam mendidik dan menyiapkan anak serta santri-santrinya untuk menjadi kader bangsa. Di antara temuan yang menjadi bukti kuat terkait dengan keberhasilan Mbah Moen itu adalah sebagaimana berikut. 1. Peran sentral seorang ibu. Kiai Haji Maimoen Zubair selalu menekankan kepada para santrinya untuk mencari istri solehah yang ahli riyadoh, tirakat. Istri solehah tidak cenderung kedunian, tidak berorientasi dunia, tapi hanya menjadikan dunia sebagai wasilah, sarana, beribadah dan berjuang. Kiai Sadid Jauhari Jember pernah bercerita kepada penulis saat Munas Kombesnu 2012 di Kempek Cirebon, bahwa dari jalur ayah, keluarga Kiai Maimoen orang biasa. Namun ada dari jalur mbah putrinya yang ahli riyadoh, seperti banyak puasa, istiqomah salat malam, banyak berdoa, dan sangat mencintai para ulama. Demikian pula potret istri Kiai Maimoen Zubair yang merupakan sosok perempuan yang cinta ilmu, ahli riyadoh, dan mencintai ulama, sehingga anak-anaknya tumbuh sebagai generasi-generasi Islam yang cinta ilmu dan mencintai ulama. 2. Memperhatikan rezeki yang halal dan tidak syubhat. Rezeki halal menjadi keharusan. Darah yang dimasuki makanan haram akan membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Mbah Maimoen dikenal oleh banyak kalangan sebagai sosok kiai yang sangat hati-hati, ihtiyat, dalam memberikan makan kepada anak dan santrinya. Beliau membedakan rezeki dari aktivitas politik, ceramah, amplop pejabat, dan dari usahanya sendiri. Rezeki yang digunakan untuk makan keluarga dan santrinya benar-benar dari usaha yang bebas dari perkara syubhat, samar-samar, apalagi jelas haramnya. Disinilah rahasia beliau jelas membuktikan keberhasilannya dalam mendidik anak dan santri. 3. Mendapat keberkahan ulama. Kiai Haji Maimoen Zubair, seperti yang beliau sendiri sampaikan dan juga sering disampaikan oleh putra-putrinya, bahwa beliau itu mendapat berkah para ulama. Sebagaimana diketahui oleh banyak kalangan, bahwa rumah kediaman Mbah Maimoen seringkali menjadi persinggahan atau destinasi para ulama, habaib, dan orang-orang soleh. Mereka yang bertamu itu pasti mendoakan keluarga dan santrinya, supaya menjadi kader penerus agama yang berkualitas tinggi dan berhati mulia. Menurut kisah Kiai Haji Nasir Fatah, Tambak Beras Jombang, Kiai Maimoen sering memanggil sebagian santrinya, masuk dalam kamar, untuk kemudian diberi ijazah khusus berupa doa, yang tentunya hal itu memberikan keberkahan tersendiri. 4. Teladan istiqomah. Kiai Haji Maimoen Zubair tidak hanya aktif mengaji kitab dan ceramah di tengah masyarakat, tetapi beliau juga mempraktikkan pentingnya istiqomah dalam kebaikan. Salah satu bukti tentang laku istiqomah Mbah Maimoen adalah selalu mengajar mengaji kepada santri dan masyarakat meskipun baru saja datang dari acara luar yang menyita banyak waktu dan tenaga. Tidak diragukan sama sekali tentang kebenaran fakta ini. Mbah Maimoen mengajarkan tentang pentingnya istiqomah sebagai akhlak para ulama yang harus diteladani sebagai wasilah meraih keberkahan dan kesuksesan hidup. Di usia senja, Mbah Maimoen tetap mengaji seperti biasa. Pada bulan Ramadan 1440-an, alhamdulillah, putra saya, Ananda Suwaidi Naim, dibantu Mas Bayu Suryo Aji, salah satu guru PP Al-Anwar, bisa tabarukan mengaji kitab karya Syekh Abdul Wahab Asis Syahrani tentang tasawuf kepada Kiai Haji Maimoen Zubair sampai khatam. 5. Tawadu, rendah hati. Jika ingin jadi orang mulia yang derajatnya diangkat Allah, jadilah orang yang tawadu. Jangan merasa pintar, suci, banyak amal, dan lebih dari orang lain. Begitu nasihat para ulama soleh sejak dahulu kala. Kiai Haji Maimoen Zubair memberikan teladan tentang pentingnya tawadu dalam ilmu dan akhlak. Beliau tidak merasa pintar, sehingga selalu membaca, dan membaca. Jelas sekali dalam berbagai hal, beliau tampak sebagai sosok yang demokratis dan toleran. Dengan latar belakang yang begitu luar biasa,
Beliau tetap merasa sedikit amalnya dan selalu berdoa dan memohon doa santri dan para ulama supaya dianugerahi oleh Allah SWT bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Hal ini merupakan cerminan akhlak ulama besar yang inspiratif yang meneteskan air kesejukan, kesahajaan, dan kedamaian jiwa. Jiwa yang tawadu, terhindar dari konflik, agitasi, dan hal-hal negatif destruktif lainnya. Sifat tawadu itu bisa membuat orangnya menjadi pembelajar sepanjang hayat karena dirinya selalu merasa bodoh, sedikit amal, dan penuh kekurangan. Dan satu hal yang pasti, bahwa tawadu itu akan mendorong seseorang berbaik sangka kepada orang lain. 6. Senang sedekah dan sederhana. Salah satu santri Kiai Haji Maimoen Zubair, yaitu Kiai Haji Ali Mazhar dari Pakis Tayupati, menceritakan kepada penulis, bahwa Mbah Moen adalah sosok yang sangat dermawan. Beliau banyak membantu pembangunan masjid di banyak tempat. Dalam sebuah kesempatan, penulis menyaksikan kedermawanan beliau saat sowan. Setiap tamu yang sowan merasa mendapatkan pencerahan dan disilakan untuk makan setelah keperluannya dirasa cukup. Di samping ahli sedekah, Mbah Maimoen juga merupakan sosok ulama yang sederhana, meski kealiman dan kebesaran namanya begitu masyhur di masyarakat. Jika melihat rumah beliau yang sederhana, meskipun reputasi keulamaannya nasional, bahkan dunia, itu saja menjadi bukti bahwa beliau adalah sosok yang mengedepankan kesederhanaan, jauh dari karakter kemewahan, kemegahan, dan hal-hal keduniaan lainnya. 7. Kaderisasi. Jika diperhatikan dengan seksama, Kiai Haji Maimoen Zubair mempunyai jiwa pengkader yang sejati. Beliau meneruskan peran ini dari pendahulunya, yakni para ulama besar seperti Syekhona Kholil Bangkalan Madura, Hadratus Syekh Kiai Haji M. Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Casbullah, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, dan Kiai Haji M. A. Sahal Mahfud. Mereka semua adalah sosok yang piawai dalam mengkader anaknya dan para santrinya dalam mengembangkan dakwah Islam sesuai bidangnya masing-masing. Sebagaimana diketahui, banyak santri PP Al-Anwar Sarang yang alim dan berasal dari keluarga biasa dijodohkan dengan putra kiai daerah yang mempunyai pesantren kecil dan akhirnya pesantren kecil tersebut berkembang setelah santrinya memimpin pesantren tersebut. Pengalaman penulis, ada teman yang berasal dari Demak yang berkarir di Kudus, namanya Kiai Nafan. Selama 16 tahun belajar di PP Al-Anwar Sarang, dan alhamdulillah sekarang mempunyai pesantren di Kudus dengan nama Al-Maumuniyah. Ketika saya tanya, ternyata Mbah Maimoen sendiri yang memberikan nama dan meresmikan pondok tersebut. Bahkan, Mbah Maimoen pernah mengunjungi pondok santrinya ini selama 3 kali. Subhanallah, perhatian beliau kepada santri yang dikadernya tidak pernah terabaikan. Mbah Maimoen rajin mengunjungi santri-santrinya, sehingga jaringan alumni PP Al-Anwar solid dan punya komitmen kuat dalam mengawal Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahliyah, atau yang belakang masyhur disebut dengan istilah Islam Nusantara. Selain itu, putra-putri Kiai Haji Maimoen Zubair mempunyai ladang dakwah sendiri-sendiri. Berdirinya Al-Anwar 2, 3, dan 4, tidak lepas dari visi besar Mbah Maimoen dalam membangun peradaban Islam. Hal ini juga menjadi salah satu kunci suksesnya dalam kaderisasi. Misalnya, Kiai Haji Najih tampil sebagai ulama yang produktif dalam karya. Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur tampil sebagai akademisi, pemikir, dan aktivis tingkat nasional, baik di PBNU maupun di MUI Pusat. Lalu ada Kiai Haji Majid Kamil yang tampil sebagai kiai dan politisi ulung yang santun dan bersahaja. Sedangkan Kiai Haji Taji Yasin tampil sebagai birokrat yang ramah dan dekat dengan rakyat. Begitu juga dengan yang lainnya, sudah disiapkan dan dikader sedemikian rupa, sehingga siap melanjutkan perjuangan beliau. Demikianlah rahasia mendidik anak dan santri ala Kiai Haji Maimoen Zubair yang bisa diungkapkan. Tentu masih banyak lagi amalan lain yang mungkin hanya beliau yang tahu. Setidaknya prinsip-prinsip di atas dapat menginspirasi para santri, kiai, dan seluruh elemen bangsa untuk meneladaninya, sehingga lahirlah kader-kader hebat yang akan meneruskan perjuangan mengawal agama, masyarakat, bangsa dan umat manusia. Amin.